Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan tepung beras dan santan yang super simple dan mudah. Tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Jadi sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, rebus air sampai mendidih kira-kira sebanyak 500 ml. Setelah air mendidih, selanjutnya masukkan 25 gram sagu Thailand. Kemudian tutup dan rebus selama 5 menit. Di sini saya gunakan teknik 5-30. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya rebus selama 5 menit, kemudian matikan api kompor lalu aduk sesaat. Nah, di sini untuk sagu mutiara belum matang sempurna. Selanjutnya kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 30 menit. Nah, berikut ini untuk sagunya sudah matang sempurna. Selanjutnya ini kita angkat, siram dengan air dingin dan tiriskan. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya. Di sini saya tambahkan dengan pewarna merah rose. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan cetakan. Kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Untuk cetakan saya gunakan yang seperti ini. Lakukan hingga selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 90 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh agar-agar bubuk. Ini opsional, bisa dilewatkan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk, campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah semua bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 1 liter santan. Kemudian aduk kembali, campur hingga rata hingga semua bahan tercampur. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian ambil adonan sebanyak 3 sendok sayur, pindahkan ke wadah lain. Ini untuk adonan yang sagu mutiara. Selanjutnya ini kita masak sampai mengental. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong, sambil terus diaduk. Nah, berikut ini sudah terlihat mulai mengental. Masak terus sampai benar-benar tanak. Setelah mengental dan sedikit meletup seperti ini, bisa diangkat untuk daun pandannya. Kemudian masukkan sagu mutiara yang sudah direbus sebelumnya tadi. Lalu aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai benar-benar tanak. Setelah adonan benar-benar tanak, selanjutnya angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Tuangkan hanya di pinggir saja. Nah, seperti ini. Cukup di pinggir dan setengah bagian. Lalu kita miringkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah cetakan terisi, selanjutnya kita sisihkan sejenak. Langkah berikutnya, masak untuk sisa adonan. Masak sampai mengental dan sedikit meletup-letup, karena di sini untuk tekstur adonannya kental, jadi susah untuk meletup-letupnya. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Masak sambil terus diaduk sampai benar-benar tanak. Setelah meletup-letup, selanjutnya angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Tuangkan hingga penuh.
Lakukan hal yang sama hingga selesai, kemudian sisihkan, tunggu hingga set atau mengeras. Langkah selanjutnya, siapkan 200 gram gula merah, kemudian masukkan ke dalam saucepan. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian tuangkan 250 ml air mineral atau bisa juga diganti dengan santan. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kita masak sampai mendidih dan gula larut. Ini sudah mendidih dan gula larut. Selanjutnya kecilkan api kompor. Lalu siapkan 1 sendok makan maizena. Kemudian larutkan dengan 1 sendok makan air. Selanjutnya tuangkan ke dalam larutan gula. Lalu aduk campur hingga rata. Kemudian masak kembali sampai mendidih. Nah, berikut ini untuk larutan gula sudah mendidih. Selanjutnya angkat dan kita bisa saring. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu, tunggu hingga dingin. Setelah bubur benar-benar dingin, selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara cukup dibalik dan dipindahkan ke dalam cup. Untuk cup di sini saya gunakan yang ukuran 200 ml. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 9 buah dengan menggunakan cetakan yang seperti ini. Langkah berikutnya, tambahkan buah stroberi. Ini opsional, hanya untuk pemanis. Lakukan hingga selesai. Setelah kuah kinca dingin, selanjutnya masukkan ke dalam pipet. Nah, seperti ini. Ternyata susah sekali, yang masuk hanya sedikit. Ini hanya pemanis, jika untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik. Lakukan hingga selesai. Berikut ini untuk bubur sumsum sagu mutiara, siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Untuk tekstur buburnya sedikit padat tapi tetap lembut. Sedangkan untuk rasa gurih, manis, dan super legit banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.